Kita bakal bahas Ghost sekarang. Ghost ini publishing platform, alternatifnya Medium, juga alternatifnya WordPress. Walaupun nggak sekompleks WordPress ya. Kalau WordPress itu kita bisa bikin sesuatu kayak e-commerce, LMS, atau yang lain sebagainya. Kalau Ghost ini fokus ke blognya aja sih. Walaupun bisa kita custom, tapi kita harus ngoding. Bikin theme-nya sendiri, bikin theme-nya sendiri, temanya sendiri gitu. Kemudian bikin tuh sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau di Ghost ini dia basicnya ya itu tadi publishing platform. Jadi kita bisa ngeblog, bisa nulis artikel yang kita mau, kemudian kita juga bisa monetize. Jadi nggak semuanya konten yang kita tulis itu gratis. Kita bisa bikin konten-konten yang kita tulis itu beberapanya itu dibuat jadi eksklusif. Jadi kalau kamu punya banyak audiens, beberapa audiens itu subscribe baru bisa menikmati konten kamu. Kayak gitu simpelnya. Jadi cocok banget kalau kamu memang sering nulis gitu kan, kontennya banyak, kemudian juga lagi pengen grow audience gitu kan, nyari-nyari audience, itu cocok banget. Kalau udah banyak kan kita bisa monetize juga. Gitu sih simpelnya. Lalu di sini ada dua versi ya. Ghost ini ada cloud, ada juga yang self-hosted. Kayak WordPress sih. WordPress kan ada dua juga. Yang cloudnya itu ada di wordpress.com, jadi kita nggak perlu install, nggak perlu nyiapin server. Semuanya disiapin oleh pihak WordPress ya. Kemudian juga ada yang self-hostednya, ada di wordpress.org. Ghost juga sama. Di Ghost ini ada self-hostednya, di sini ada pricingnya nih. Starter, basic, standar, bisnis. Kemudian juga ada versi self-hostednya. Sama juga di websitenya, Ghost.org juga. Tapi kita tinggal download manual, nanti kita setup manual gitu. Jadi kalau di sini kita tinggal beli gitu. Salah satu plannya ini yang paling murah ini $9. Habis itu tinggal langsung nulis tuh karena semuanya di setup oleh Ghost. Nah, yang kedua itu kita pergi ke sini, ke developers, get started. Di sini pilihannya mau diinstal di mana. Kita punya server apa? Ubuntu, mau lewat Docker, atau install lewat source, atau juga di local install gitu. Nah, sekarang eh, saya mau install lewat ini aja deh, local install. Jadi kita coba dulu nih di lokal komputer kita sebelum langsung ke production gitu. Oke. Nah, di sini juga ditulis ya, this install is not suitable for production use. Jadi ya memang nggak cocok untuk penggunaan production ya. Karena memang kita untuk lokal aja buat testing, buat nyoba kayak trial aja. Di sini ada requirements-nya. Komputer dengan sistem operasi macOS, Windows, atau Linux. Ini juga ada supported version of Node.js. Versinya itu versi 11, 12, atau 15. Itu. Jadi butuh Node.js juga, butuh package manager juga kayak Yarn atau npm. Lalu salah satunya ini apa nih? Clean empty. Oh, oke, ini folder kosong doang. Begitu. Oke, kita pergi ke satu folder. Saya mau simpen di sini personal labs. Oke, clear lagi. Nggak biasa saya eh, panjang-panjang, jadi sering-sering clear. Di sini saya pakai Node versi berapa nih? Oke, saya pakai versi 15. Jadi kamu install aja dulu versinya ya, atau Node.js-nya dengan versi yang sama. Kemudian di sini npm, tinggal jalin aja sini. Kita copy aja ya. Kenapa lihat docs atau dokumentasi, karena saya nggak sering ngapal, sering lupa, jadi langsung aja biar teman-teman tahu juga kalau saya tuh tahu dari sini gitu, baca dari developer docs-nya langsung. Nanti teman-teman bisa explore sendiri di sini kan, tuh ada soal Teams dan lain sebagainya. Oke, ini udah ya, udah berhasil nih Go CLI-nya. Jadi di sini kita bikin folder baru dulu nih, in your terminal cd into an empty directory and run the install command. Jadi kita bikin folder baru namanya Ghost aja deh. Kita masuk, lalu gini, Ghost install.
lokal. Install yang lokal ini dia lebih baru baru mau bilang lebih simple, udah error aja. Kenapa nih? Version you are using is not support. Apa nih? He's checking system. Oh, versi 15.14 nggak support ya? Apa yang support? Mana sih? Bukan yang ini. Ini nih, salah klik. Emang nggak support. 15x kan? Oh, di sini ada tulisannya padahal. Waduh, literasi saya bagus sekali. Unsupported. Oh, jadi sorry sorry tadi saya nggak lihat yang sebelah kanannya. Jadi versi 11 itu dia nggak support, yang support itu versi 12 dan juga versi 14. Oke, jadi yang support itu 12 dan 14 ya. Aku nggak baca yang sebelah kanannya. Kirain ini tulisan support semua. Oke, oke kita cek lagi. Jadi versi 15 enggak ya? Jadi kita perlu install versi yang mana ya? 14. Nah, kalau mau install Node.js lebih gampang itu pakai ini aja, FNM. FNM nih, kita pakai FNM, tinggal jalanin ini aja nih. Kalau di macOS atau di Linux, tinggal jalanin ini. Kalau di Windows nggak tahu deh. Mungkin pakai ini ada nih, scoop install FNM, caranya gini. Nah, kalau udah ke install FNM-nya, kalau dijalanin kayak gini dia. Nah, kemudian tinggal aja ketik ini install FNM install p14. Jadi dia bakal nge-run installernya. Jadi dia bakal ngedownload download sesuai dengan versi yang kita provide p14 gitu. Jadi gitu ya. Version 11 nggak support dia, atau di bawahnya ya. Di bawahnya itu nggak support, kemudian versi 12 dia support, versi 13 enggak, versi 14 dia sangat direkomendasikan, ya otomatis support juga ya. Versi 15 dia nggak support gitu. Aku nggak baca ya sebelah kanannya. Kirain tulisan apa jadi nggak dibaca. Oke, di sini udah keinstall ya. Kita bisa cek. Nah, lah kok masih V4? V ini, V15. PNM di use dulu berarti. PNM use V14. Sorry. F FNM oh, use V14. Nah, udah nih. Udah ke switch. Enaknya gitu tuh, bisa multiple version. Jadi lebih gampang. Ini udah di folder Ghost ya. Kita ketik Ghost, install lokal. Oh iya, balikan lagi berarti. Karena tadi kita install di versi 15. Mungkin kalau teman-teman nggak error ya. Ya mungkin aja kalau di install di versi 14 atau versi 12. Jadi nggak, mungkin aja nggak error. Tapi kalau error tadi cara benerinnya. Kan kelihatan tuh. Ghost itu CL-nya bagus banget. Informatif dia. Udah ya. Udah keinstall, kemudian kita tinggal ketik Ghost install lokal. Nah udah. Kemudian dia ngecek cek cek cek. Itu juga lagi download nih. Downloading and installing Ghost V484. Lagi install dependencies. Kayaknya pakai Yarn nih. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau dilihat dari ininya kayak Yarn soalnya. Kalau install untuk production itu lebih kompleks lagi. Karena kita harus eh, lebih secure kan. Lebih hati-hati. Pakai apa, bikin user baru lah. Jangan pakai root gitu. Lebih panjang juga prosesnya. Jadi juga lebih lama karena tergantung koneksi internet. Ini nih lagi building building fresh packages. Kalau di lokal ini dia nggak butuh web server
kayak Nginx. Kemudian kalau di production itu dia butuh ini apa, Nginx, karena apa ya, ini salah satunya untuk forward requestnya sih, request HTTP-nya, biar bisa bikin virtual server juga iya, karena dia ini kan jalannya di port ya, jadi harus di forward itu pakai reverse proxy kan. Oke, ini udah selesai nih, Ghost was installed successfully. To complete setup of your publication visit, udah nih, dia udah jalan, tinggal klik aja. Anjay, udah jalan nih. Welcome to Ghost. Ini onboarding ya, jadi kita create account dulu. Oke, aku kasih nama Naufal, kemudian nama aku itu Naufal Ajar, emailnya ini, kemudian passwordnya karena di lokal, gini aja deh. Oke, oh nggak boleh ini ya, nggak boleh ngasar. Apa ya, gini aja deh, ribet juga ya. Oh iya, gini aja deh, generator. Oke, padahal aku install password store sih, nggak apa-apa pakai ini aja. 16, kita copy. Nah, di sini kita bisa invite staff. Invite staff itu ya user lain maksudnya. Jadi kalau misalkan kamu punya blog yang diisinya atau yang dimanage oleh beberapa orang, itu bisa invite di sini. Jadi mereka nanti dapat email invitation, kemudian mereka akan ngeklik link tersebut karena di dalam emailnya itu ada link, lalu mereka mulai register kayak gitu. Karena di sini saya nggak punya, jadi klik yang di bawahnya aja, tadi kemencet di bawahnya yang tadi, I'll do this later. Kita udah masuk ya, udah masuk ke dashboardnya. Ini dashboardnya udah lebih bagus dari yang sebelumnya, kan udah redesign ya. Di sini ada dashboard, di sini juga ada view site. Jadi website kita tuh kayak gini bentukannya. Nih, kita bisa klik ini nih. Ini blognya. Oh iya, Goose ini juga berbasis Node.js ya. Maksudnya dia dibikinnya pakai Node.js, bukan PHP. Jadi ya bisa kelihatan juga kencangnya. Bukan berarti yang pakai PHP nggak kenceng ya, tapi bisa ngerasain deh sendiri. Sini ada beberapa sampel artikel ya, atau dummy artikel bawaannya dari Ghost. UI-nya juga bagus nih, template atau tema bawaannya. Tuh, enak banget lihatnya. Kalau mau cari tema Ghost itu ada di sini. Resource Themes. Dan temanya itu mahal-mahal harganya. Lihat aja tuh, $109. Ini juga jadi peluang sih sebenarnya. Peluang teman-teman yang developer untuk bikin tema Ghost juga. Terus bisa dijual sendiri kan. Gitu. Ini bagus-bagus juga dia. Soalnya memang harganya sekiraan segini nih. Tapi ada juga yang free kayak gini. Kalau mau cari yang free ya cari aja di GitHub. Pasti ada yang bikin sih. Kayak gitu. Terus FYI aja. Tuh ya. Kemudian di sini ada dashboard kan tadi udah ya. Ada dashboard. Di sini ada post. Jadi tulisan-tulisan kita tuh adanya di sini nanti. Di sini ada status postnya, ada yang drafts, ada yang schedule. Jadi enaknya Ghost juga bisa schedule ya. Kalau kita nggak mau langsung publish, itu pengennya dipublishnya 2 hari kemudian gitu atau di jam-jam tertentu, itu kita bisa nulisnya dari sebelum-sebelumnya. Nanti kita schedule untuk beberapa hari ke depan, nanti dia otomatis jadi publish. Yang ini publish yang ada di sini juga otomatis kan, yang udah ada di front page. Kita bisa edit, klik aja nih. Lebih enak sih UI-nya, lebih simple. Kita klik, udah deh, tinggal kita edit. Kalau kita mau bikin post baru, di sini ada new post. Di sini juga kita bisa lihat ada ordernya, ada, bisa kita sort gitu kan. Kita bikin post di sini, new post, di sini title-nya.
Halo, post pertama. Tuh, mirip-mirip Medium kan? Ininya apa WYSIWYG ya? Kita bisa klik plus, tapi ini lebih bisa dibilang lebih powerful karena kita kita bisa embed ini langsung secara eksplisit gitu. Embed YouTube bisa, kemudian embed yang lain juga banyak nih, Spotify bahkan, atau other kalau kita pakai media apa atau platform apa gitu yang bisa nge-embed sesuatu, itu bisa juga. Bahkan bisa juga insert raw HTML card. Banyak ya intinya tuh. Hello, ini post pertamaku di platform ini gitu. Dan juga support markdown. Kalau kita mau bikin heading 2 pakai pagar-pagar spasi, dia langsung jadi heading 2. Kalau kita mau heading 1 ya spasi aja langsung heading 1. Kayak gitu, enak ya. Kalau kita mau bikin code blog gitu tinggal gini aja. Oh bentar, ini masih terkontaminasi heading tadi. Kita tinggal pakai backticks 3 kali, kita enter, oh langsung tuh. Bahkan di sini kita langsung bisa kasih tahu nih language-nya apa gitu. Kayaknya bisa deh langsung juga di sini HTML. Oh bisa tuh, langsung kan HTML. Gitu kalau di Markdown kan kita pakai backticks, kemudian provide nih. Ini syntax apa? HTML kah atau CSS? Langsung tuh di rule. Kayak gitu. Lebih enak kan? Background color red. Kayak gitu. Jadi banyak sekali fiturnya. Lalu di sini juga ada optionnya. Di sini kita bisa upload post image. Kita juga bisa ambil dari Unsplash karena udah jadi apa apa ya namanya, rahasia umum mungkin. Karena kebanyakan ya blog-blog gitu biasanya ngambil di Unsplash kan gambar-gambarnya karena bagus-bagus. Walaupun ya banyak alternatifnya, ada kayak Pixabay dan juga yang lain lah, saya lupa namanya. Tapi yang Unsplash ini paling populer ya. Banyak nih. Kita bisa milih salah satunya gitu. Kalau kita nggak punya thumbnail sendiri. Terus juga ada post URL-nya. Kalau di yang lain itu mungkin namanya slug ya. Slug. Kemudian juga kita bisa preview. Nah, di sini ada tuh previewnya. Muncul kayak gini. Kemudian juga di sini ada text-nya. Kita bisa langsung nambahin di sini ya. Kalau nggak ada teks yang kita bikin sebelumnya. Kemudian juga di sini ada apa nih? Oh ya, post access nih. Di sini ada public, ada members only, ada juga paid members only. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bisa monetize konten kita gitu. Jadi kita bikin post ini sebagai konten eksklusif gitu kan, atau memang untuk public. Terus ada members only, ada paid members only. Kalau gini kan dia untuk member-member yang udah subscribe gitu atau udah bayar. Di sini ada yang member yang udah sign up gitu atau pembaca yang sign up, sebutnya member kan. Ini excerpt itu kayak ini sih summary-nya gitu, atau ya biasanya di blog-blog itu di listnya ada kayak gini nih, jadi kayak potongannya summary-nya tuh tentang apa sih maksudnya gitu, atau kayak sinopsis lah simpelnya. Di sini ada author ya, kita bisa nambahin beberapa author sekaligus gitu dan lain-lainnya. Ini ada metadata, langsung tuh kita bisa set SEO-nya, langsung ada preview-nya di bawahnya. Ada Twitter card. Kalau kita mau nge-share ke Twitter, itu kita bisa custom juga add Twitter image di sini. Jadi misalkan post di sini thumbnailnya apa, tapi kalau di Twitter itu kita pengen custom nih thumbnailnya yang lain, itu bisa. Tuh, begitu juga dengan Facebook. Di sini juga ada email newsletter. Ini kode injection. Oh, ini di post ini tuh kita mau nambahin kode apa gitu di header sama di footernya. Kayak gitu. Kalau kita klik ini fitur dispose, itu biasanya muncul di sini nih. Kayak gitu. Kalau misalkan ada beberapa post yang fitur gitu atau yang unggulan, biasanya jadi slide, jadi carousel gitu. Nah, itu dia. Di sini juga ada delete post. Oke, kalau kita udah selesai, di sini kita bisa schedule it for later.
Di sini ada date-nya, kita mau publish-nya kapan, nanti dia otomatis jadi publish. Atau kalau kita pengen eh, sesegera mungkin itu atau saat itu juga kita langsung bisa pilih yang set it live now gitu. Jadi kita tinggal klik aja publish di sini, dia udah publish. Kita bisa cek di sini, kita reload, muncul nih, halo, post pertama. Kayak gitu. Tuh kan, kalau misalkan dia untuk member only, jadinya kayak gitu tampilannya. Emang saya set jadi members only ya? Oh iya, jadi search untuk members only, dia muncul kayak gini, harus subscribe dulu. Tuh, muncul dia kan, harus sign up. Kayak gitu. Kayak newsletter kan. Jadi kalau dia udah sign up, dia otomatis bisa akses. Enak banget, kita nggak usah install plugin apapun, kita langsung bisa eh, bikin fitur kayak gitu. Gitu. Atau udah bisa memonetize konten kita. Otomatis kita juga bisa membangun audiens kita gitu. Di sini pages ya, halaman-halaman lah. Ini dia kayak di CMS lainnya, kita bisa bikin halaman kontak, halaman about atau halaman yang lainnya itu bisa juga. Ada tags, tags itu yang tadi tuh. Jadi mau dikasih label apa? Sini kayaknya nggak ada kategori ya. Jadi semuanya dimasuknya ke tag dia. Nih, kita kan bisa cek di sini. Dia cuma ada tags. Jadi dia ini udah termasuk kategori. Karena kan simpelnya itu untuk pelabelan juga. Jadi ngapain ada tag sama kategori kan sebenarnya. Gitu. Kemudian juga ada members. Di sini nanti ya bisa banyak list membernya. Kita bisa ngetes juga di sini. Add yourself as a member. Tes. Oke, di sini ada integration. Nah, enaknya pakai Ghost ini dia dokumentasinya lengkap banget untuk integration ya. Nah, di sini dia. Itu banyak banget. Kita bisa integrate ke Mailchimp, GitHub dan lain sebagainya. Itu gampang banget karena di sini udah ada dokumentasinya. Tuh, gitu. Di sini banyak sekali. Di sini ada staff ya. Staff juga yang tadi saya bilang di awal. Kalau blog ini di manage oleh beberapa orang, kamu itu bisa invite di sini. Tinggal masukin emailnya, nanti dia bakal dikirimi email invitation atau undangan. Di sini profile kita setting juga ada di sini. Kalau kita mau gantiin nama situsnya atau blog kita bisa ada di sini. Dan juga kita bisa sesuaiin time zone kita kan, zona waktunya. Ini publication bahasa yang kita pakai di publication ini bahasa apa? Kayak gitu. Ini banyak lah ininya apa namanya setting-settingnya. Di sini juga ada tim nih. Kalau teman-teman mau install yang lain juga ada di sini. Ini gratis atau bayar ya? Coba kita klik install. Bisa nggak ya? Kira-kira. Bisa nih. Berarti gratis kalau bisa diinstall. Kita pakai Alto. Oh, gini dia gini nih. Nih tema yang lain. Bisa dicek di sini. Untuk viewernya ya di Ghost Themes tadi. Gitu. Kalau subscriptionnya jadinya gimana? Kita reload. Kayak gini jadinya. Sama aja sih. Nggak beda jauh lah maksudnya. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba sendiri. Di sini bisa coba eh, apa sign in, login. Kemudian bisa dicek dia fiturnya. Lalu juga kita bisa ganti-ganti tema di sini. Kemudian kalau kita mau ganti jadi public bisa di sini. Kita public, kemudian update, kita reload, dia bakal kayak gini nih. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Itu intro ya. Jadi di video ini tuh sebenarnya intro aja ke Ghost. Bahwasannya ada sesuatu yang namanya Ghost gitu. Jadi nggak melulu soal WordPress ya. Kalau mau mulai ngeblog gitu atau bukan cuma Medium. Jadi kita bisa bikin blog sendiri yang mirip-mirip kayak Medium lah ininya. WYSIWYG-nya gitu. Jadi lebih nyaman juga kalau kita mau nulis sesuatu. Oke, itu dia soal Ghost. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa.